Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi di pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook ya. Jadi apa sih untuk tugas kita ya? Jadi tugas utama kita ya sebagai konten kreator di Facebook, dan ini ada salah satu dari akun saya, akun Facebook profesional yang alhamdulillah juga jangkauannya sudah meningkat 72%. Pengikut juga sudah bertambah 80 pengikut ya. Jadi yang saya terapkan untuk di akun saya sendiri adalah saya memperbaiki untuk konten saya. Ya, jadi dari kualitas video, kemudian juga dari kontennya itu juga saya pahami dari minat audiens saya, teman-teman. Dan tentunya di sini itu untuk di akun saya pribadi ya, ini Facebook profesional, dan mungkin kalau teman-teman cek video saya sebelumnya itu saya juga sering membahas fanspage ya. Jadi selain di Facebook profesional, saya juga berkembang di fanspage ya. Jadi banyak sekali updatean terbaru untuk di Facebook kali ini ya. Dan ini real ya. Jadi kita langsung masuk ke Facebook seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, teman-teman ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini itu ada pembayaran, ada monetisasi bintang, bonus, monetisasi konten, dan ini sudah saya dapatkan. Jadi untuk kali ini, untuk kita bisa mendapatkan undangan monetisasi, ya tentunya ini tergantung dari akun kita. Dan tentunya jadi tadi juga ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya. Jadi apakah posting foto dari media sosial itu juga bisa terkena klaim hak cipta? Ya biasanya bisa juga, teman-teman ya. Karena ya untuk foto ini juga ada pemegang hak ciptanya. Oke ya, jadi sebagai konten kreator di Facebook, apa sih tugas utama kita? Jadi kita akan bedah di video kali ini. Jadi teman-teman jangan mengikuti untuk di bagian dari suhu ya, yang kita suruh komentar ke mereka, itu jangan ya. Jadi menjadi konten kreator kita fokus bikin konten, teman-teman. Jadi fokus kita upload ya. Jadi untuk tugas kita sebagai kreator di Facebook ya, kita posting saja untuk postingan foto, postingan teks, postingan video, dan itu pun harus video asli kita. Dan jika teman-teman perhatikan ya, untuk channel ini ya, channel saya pribadi itu saya sudah upload sekitar 3.300 video. Nah, jadi menjadi konten kreator dimanapun itu tidak ada yang instan, teman-teman. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, ataupun tidak ada yang cepat ya. Semua perlu proses ya. Jika teman-teman perhatikan di channel YouTube juga sama, ada aturannya 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, itu baru kita bisa dimonetisasi, dan juga tentunya tetap mematuhi aturan yang berlaku ya. Jika teman-teman perhatikan ya, untuk video saya sendiri itu sudah saya upload sekitar 3.300. Artinya untuk teman-teman bisa sukses juga di Facebook itu bukan cara yang instan ya. Teman-teman harus memperbanyak video. Nah, semakin video kita banyak ya, maka dari Facebook ini bisa merekomendasikan untuk video kita. Nah, di sini kita masuk di monetisasi konten. Teman-teman bisa perhatikan ya, jadi penghasilannya sudah mulai meningkat. Ini yang paling banyak memang di foto dan teks ya. Kemudian juga di reel ada 0,11, foto dan teks ada 1,14 dolar, video ini sudah 0,04. Nah, ketika foto dan teks di sini ada dolarnya, berarti sudah mendapatkan monetisasinya. Kalau video reel sudah ada dolarnya, berarti sudah mendapatkan monetisasi reel. Kalau video VOD sudah ada dolarnya, berarti iklan stream sudah jalan ataupun sudah aktif. Jadi ciri teman-teman untuk mengeceknya adalah seperti itu ya. Nah, apa sih tugas utama kita sebagai konten kreator di Facebook? Salah satu yang pertama adalah membangun konten yang kreatif. Artinya kita harus sekreatif mungkin ya buat menciptakan untuk video-video kita. Nah, artinya ketika video kita ini bagus, kemudian juga menghibur, maka orang lain pasti akan mengikuti kita. Jadi jangan kita mengejar untuk followers, tapi buatlah followers ini mengikuti kita. Caranya bagaimana? Caranya kita perbaiki untuk konten kita. Menciptakan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, infografis yang juga menarik ya, dan juga relevan. Dan dengan audiens yang ingin kita jangkau. Kemudian juga teman-teman juga bisa membuat sebuah konten edukatif ya, ataupun edukasi. Nah, itu edukasi, hiburan itu juga cocok ya untuk di Facebook ya, karena saat ini juga banyak sih konten-konten edukasi seputar pembahasan Facebook juga banyak. Itu nggak masalah ketika teman-teman memang sudah tahu jalannya, sudah tahu alurnya. Dan tentunya saya juga sudah riset, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah riset, kita juga akan tahu. Nah, apa yang saya lakukan, riset saya yang gagal itu juga saya bagikan di sini. Nah, dengan tujuan apa? Ya, tujuan teman-teman nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Ya, jadi kemarin saya bilang usahakan jangan pernah re-upload ya. Karena kenapa? Ya, dari Facebook ini
bisa memberikan kita fitur monetisasi. Tapi kalau kita seringkali terkena pelanggaran, maka fitur monetisasi itu juga bisa dicabut ya. Jadi bisa dibatasi, bisa dicabut, bahkan nggak akan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi ya harapan saya buat teman-teman semua jangan sampai sia-sia ya. Jadi kita sudah capek-capek editing video, sudah menghabiskan banyak waktu ya, ujung-ujung sering terkena pelanggaran, akunnya dibatasi. Nah, itu kan sangat mengecewakan, apalagi kalau kita harus mengulang dari nol. Jadi hal-hal yang mengulang dari nol itu memang nggak enak teman-teman. Jadi ya saran saya, selagi akun kita masih bagus, jadi rawatlah, apalagi kalau sudah mendapatkan fitur monetisasinya. Karena di Facebook ini nggak bisa kita anggap main-main ya. Kalau kita sudah dimonetisasi, tapi kalau kita sering melakukan pelanggaran ya sama saja, monetisasi bisa dibatasi, bahkan nggak akan kembali ya. Makanya banyak akun-akun Facebook banyak followers tapi banyak dijual ya, rata-rata seperti itu karena pelanggaran yang berulang kali, dan otomatis akun kita nggak akan direkomendasikan lagi. Oke ya, jadi untuk yang pertama adalah tugas kita membuat konten yang kreatif. Kemudian untuk yang kedua, mengelola halaman ataupun grup. Nah, grup daripada teman-teman share untuk kontennya ke grup orang lain yang ujung-ujungnya nanti terkena pelanggaran, mendingan teman-teman bisa bikin grup sendiri. Ataupun jika memang Facebook profesionalnya sudah jangkauannya sudah bagus ya, teman-teman bisa mengembangkan di halaman ataupun fanspage. Jadi di fanspage juga sama, itu juga sering saya bahas ya. Kemudian juga yang ketiga adalah mengoptimalkan interaksi teman-teman. Artinya kalau ada yang berkomentar di video teman-teman ya dibalas, tapi komentar yang sesuai. Artinya komentar mereka itu sesuai dengan isi dari video kita. Nah, kalau komentarnya nggak sesuai, misalkan isi video kita ini tentang memasak, tapi mereka komentarnya tentang minta follow, ya itu nggak usah teman-teman ladenin ya. Tapi kalau memang mereka membahasnya juga pertanyaannya tentang memasak ya nggak masalah teman-teman. Yang dimaksud interaksi adalah bagaimana kita mempertahankan followers itu tetap berkomentar sesuai dengan video ya. Jadi seperti itu. Kemudian menjaga konsistensi, jadi ya konsisten itu juga perlu ya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, di channel ini saya sudah upload 3.300 video. Jadi bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang instan ya, semua waktu sudah dikorbankan. Nah, intinya dari sini teman-teman juga bisa tahu bahwa nggak ada yang instan, nggak ada yang cara cepat untuk bisa mendapatkan penghasilan dari internet, itu nggak mudah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah iklan. Nah, ini kalau teman-teman sudah ada penghasilan nih, nggak masalah kita iklankan. Jadi iklan ini adalah kita dibantu oleh Facebook ya untuk mempromosikan video kita. Kemudian dari fitur monetisasi yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi intinya tugas konten kreator ini kita memperbaiki kualitas dari postingan kita, kemudian konsisten kita ya, kemudian juga mengoptimalkan untuk di bagian dari interaksinya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga menjadi inspirasi, dan saya doakan buat teman-teman yang belum mendapatkan monetisasi konten, semoga cepat mendapatkan, dan buat yang sudah mendapatkan monetisasi konten, jadi dirawat fitur monetisasinya. Facebook bisa saja mencabut monetisasi kita ketika kita melanggar aturannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.